Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti dengan NIM 2022-180 dari kelas F mata kuliah Viktimologi akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Baik, yang pertama yaitu penologi dan viktimologi merupakan dua cabang ilmu yang memiliki posisi fundamental dalam memahami tujuan pemidanaan modern. Penologi sendiri mempelajari hakikat, tujuan, dan efektivitas pemidanaan, termasuk jenis sanksi serta sistem pelaksanaannya dengan orientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana. Sementara itu, viktimologi sendiri berfokus pada kedudukan korban kejahatan, bentuk penderitaan yang dialami korban, serta kebutuhan pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana nasional, kedua disiplin ini menjadi landasan filosofis dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga korektif dan juga restoratif. Pendekatan ini tercermin dalam pergeseran paradigma pemidanaan yang diakomodasi oleh KUHP nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, KUHP nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, dan juga pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara pemidanaan dan sistem pemasyarakatan sebagai sarana pelaksanaan tujuan pembinaan. Sistem pemasyarakatan sendiri diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat humanis dan juga berkeadilan. Dengan demikian, pemidanaan tidak dipahami sebagai akhir dari proses peradilan pidana, melainkan sebagai tahap awal dari proses rehabilitasi sosial. Selanjutnya, sistem pemasyarakatan di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Prinsip pembinaan menjadi roh utama sistem pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketentuan ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menempatkan perbaikan perilaku pelaku sebagai orientasi utama. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat fungsional dan saling melengkapi. Dalam perspektif penologi modern, pidana penjara tidak lagi dimaknai sebagai sarana penderitaan, melainkan sebagai sarana pembinaan yang terstruktur dan juga berkelanjutan. KUHP nasional mengadopsi paradigma ini dengan membuka ruang bagi variasi jenis pidana dan tindakan yang lebih proporsional dan individual. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan juga masyarakat.
Sistem pemasyarakatan menjadi wahana konkret untuk mengimplementasikan prinsip tersebut melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dengan demikian, pemasyarakatan berfungsi sebagai jembatan antara tujuan normatif pemidanaan dan realitas sosial pasca pemidanaan. Selanjutnya ada hubungan sistem pemasyarakatan dengan viktimologi terlihat dalam pengakuan terhadap hak dan kepentingan korban dalam proses pemidanaan. KUHP nasional mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan juga memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini secara implisit menuntut peran aktif lembaga pemasyarakatan dalam mendorong tanggung jawab sosial terpidana terhadap korban. Dalam konteks ini, pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial yang sebagaimana ditekankan dalam pasal 51 huruf C KUHP nasional. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berperan sebagai instrumen realisasi nilai-nilai viktimologis dalam pemidanaan. Lebih lanjut, tujuan pencegahan dalam pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Pencegahan khusus ditujukan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Sistem pemasyarakatan menyediakan mekanisme pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan mental spiritual. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan dan pembimbingan. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pencegahan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dari sudut pandang perlindungan masyarakat, sistem pemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam memastikan reintegrasi sosial yang aman dan berkelanjutan. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menciptakan rasa aman dalam masyarakat melalui pengendalian kejahatan. Pemasyarakatan berkontribusi terhadap tujuan tersebut dengan mempersiapkan warga binaan agar mampu hidup mandiri dan juga bertanggung jawab setelah bebas. Program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan juga cuti menjelang bebas merupakan instrumen hukum yang mencerminkan orientasi reintegratif tersebut. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana preventif jangka panjang dalam kerangka tujuan pemidanaan itu sendiri. Selanjutnya, hubungan normatif antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga tercermin dalam prinsip individualisasi pidana. KUHP nasional memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku dan juga dampak perbuatan pidana dalam penjatuhan pidana. Sistem pemasyarakatan kemudian menerjemahkan pertimbangan tersebut ke dalam program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual warga binaan. Hal ini juga sejalan dengan asas pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan pemidanaan yang berkeadilan dan juga proporsional. Selanjutnya, dalam konteks negara hukum, sistem pemasyarakatan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana.
KUHP nasional dan juga Undang-Undang Permasyarakatan sama-sama menegaskan bahwa pelaksanaan pidana tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada manusia itu sendiri. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan mengenai hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan, dan juga pendidikan bagi warga binaan. Pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan hanya dapat tercapai apabila sistem pemasyarakatan dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas dan juga penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemasyarakatan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Secara keseluruhan, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif, restoratif, dan juga reintegratif. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran penologi dan viktimologi modern yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan hukum pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, paradigma pemidanaan di Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan sangat ditentukan oleh konsistensi dan kualitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, dalam perkembangan hukum pidana modern, sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari prinsip humanisasi hukum pidana yang diadopsi oleh KUHP nasional. Prinsip ini menempatkan terpidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki martabat manusia, meskipun kebebasan fisiknya dibatasi oleh negara. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan secara tegas menekankan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas-asas tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional yang menolak pendekatan pemidanaan yang bersifat merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi manifestasi konkret dari orientasi pemidanaan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Lebih jauh, KUHP nasional menggeser orientasi pemidanaan dari retributive justice menuju corrective dan restorative justice. Pergeseran ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memposisikan pidana sebagai instrumen balas dendam, melainkan sebagai sarana koreksi dan juga pemulihan. Sistem pemasyarakatan berperan penting dalam menerjemahkan paradigma tersebut melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terukur. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran hukum dan juga tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan individu dan juga harmoni sosial. Dalam kerangka penologi, efektivitas pemidanaan diukur dari keberhasilannya menekan angka resividisme dan juga meningkatkan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan sendiri dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan pembinaan individual dan klasifikasi narapidana. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur mengenai penggolongan warga binaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana.
Pengaturan ini bertujuan agar pembinaan dapat dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan karakteristik pelaku. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen teknis yang mendukung tujuan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP nasional. Selanjutnya, dari perspektif viktimologi sendiri, pemidanaan yang efektif tidak hanya diukur dari penderitaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kepentingan korban diakomodasi. KUHP nasional memberikan ruang bagi penyelesaian konflik dan juga pemulihan keseimbangan sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan sendiri dapat berkontribusi dalam proses ini melalui pembinaan, kesadaran moral, dan juga tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya. Program pembinaan yang menekankan empati dan tanggung jawab sosial mencerminkan pendekatan viktimologis dalam pelaksanaan pidana. Dengan demikian, pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai keadilan restoratif dalam praktik pemidanaan. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana. KUHP nasional mengatur jenis dan batasan pidana secara jelas, sementara pemasyarakatan memastikan bahwa pidana tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip legalitas dalam pemidanaan tidak hanya berlaku pada tahap penjatuhan pidana, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga binaan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara norma pemidanaan dan juga praktik pelaksanaan pidana. Selanjutnya, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menjadi semakin signifikan. KUHP nasional mengakui bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan atau dilaksanakan secara sewenang-wenang. Pemasyarakatan berperan memastikan bahwa pembatasan hak terpidana dilakukan secara proporsional dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang berkeadilan hanya dapat tercapai apabila sistem pemasyarakatan dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan juga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pencegahan umum dalam pemidanaan. Keberhasilan pembinaan, narapidana, dan reintegrasi sosial yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Kepercayaan tersebut berperan penting dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma pidana. KUHP nasional menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Dalam konteks ini, pemasyarakatan menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa pelaku yang kembali ke masyarakat tidak lagi menjadi ancaman sosial. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga terlihat dalam pengembangan alternatif pemidanaan. KUHP nasional membuka ruang bagi pidana non-penjara dan tindakan yang bersifat korektif. Sistem pemasyarakatan kemudian beradaptasi dengan pendekatan ini melalui mekanisme pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengurangi dampak negatif pidana penjara. Dengan demikian, pemasyarakatan tidak hanya berfungsi dalam konteks pemenjaraan, tetapi juga dalam pengelolaan pemidanaan yang lebih fleksibel dan juga progresif. Selanjutnya, dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional,
Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari strategi jangka panjang penanggulangan kejahatan. Tujuan ini dalam KUHP nasional tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkesinambungan. Pemasyarakatan menjadi institusi yang menjembatani antara penjatuhan pidana oleh hakim dan juga pemulihan tatanan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan juga lembaga pemasyarakatan. Hubungan ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekedar pelaksana pidana, melainkan aktor utama dalam kebijakan pemidanaan nasional. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki kedudukan sentral dalam mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, dan juga pemulihan sosial. Selanjutnya, pendekatan penologi dan viktimologi modern telah memengaruhi perumusan dan juga pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. KUHP nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan secara normatif menegaskan keterkaitan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum pidana nasional sangat ditentukan oleh optimalisasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan juga kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang integral dan tidak dapat terpisahkan dengan tujuan pemidanaan, karena berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pembinaan, pencegahan, pemulihan, dan juga reintegrasi sosial. Selanjutnya, menurut pendekatan penologi dan viktimologi modern, menempatkan pemidanaan dalam kerangka perlindungan masyarakat sekaligus penghormatan terhadap martabat manusia, baik terhadap pelaku maupun korban. KUHP nasional menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan tujuan pemidanaan yang selaras dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi instrumen konkret untuk mengimplementasikan tujuan tersebut melalui pembinaan yang terstruktur, perlindungan hak asasi manusia, dan juga penyiapan warga binaan agar mampu kembali hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat ditentukan oleh konsistensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana nasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.